warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, jadi di sini saya ingin mengabarkan beberapa informasi seputar Pi Network tentunya, yang mana masuk media berita Newswire ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini keterangannya ya. Ini sangat luar biasa sekali tentunya. Menurut pandangan dari media berita Newswire ini tweet di Twitter saya ya, dari Newswire, yang mana keterangannya Pi Network tidak diragukan lagi merupakan proyek kripto yang paling dinanti tahun ini, dan banyak platform perdagangan kripto hanya ingin mendaftarkannya bahkan tanpa pemahaman hukum dengan tim inti. Masih dalam mainnet tertutupnya, bursa sudah menunggu gitu ya. Banyak bursa yang sudah melirik Pi Network. Banyak exchange yang sudah melirik Pi Network ya. Jadi asal kalian tahu ya, kalau Newswire ini berita yang valid lah ya, yang dia kabarkan tentunya dia nggak sembarang ambil berita saja. Tentu dia sudah mempelajari terkait berita yang akan dia informasikan ya. Jadi sudah jelas dari pandangan dan juga informasi dari Newswire ini bahwa Pi Network itu tidak bisa diragukan lagi tentunya ya. Sebenarnya ini sudah dibahas ya di video kemarin gitu ya, di beberapa video yang beberapa minggu kemarin gitu ya, yang mana di Coinbase dan juga di marketplace lainnya gitu ya, harga Pi Coin itu tentu di sini sangatlah rendah gitu ya, sesuai dengan yang dikatakan di sini ya. Banyak kripto hanya ingin platform perdagangan kripto hanya ingin mendaftarkannya bahkan tanpa pemahaman hukum dengan tim inti gitu ya. Jadi nggak ada pemahaman hukum dengan tim inti, mereka itu asal-asalan naruh asumsi nilai Pi gitu ya, sedangkan Pi Coin sendiri belum terdaftar di exchange manapun atau di platform manapun ya. Tapi mereka sudah membuat seakan Pi Network itu udah masuk di Coinbase dan market cap gitulah ya, dengan nilai yang tentunya itu nilai yang sangat-sangat receh gitu ya, dan itu sangat-sangat tidak pantas untuk harga Pi Coin ya. Jadi kalau misalnya ada yang membagikan informasi ke kalian terkait Pi Network sudah terdaftar di salah satu platform exchange seperti Coinbase gitulah ya, salah satunya, dengan harga yang misal 0,00 sekian US dollar, nggak usah dipercaya ya. Itu hanya siasat dan akal-akalannya si kaum nyinyir gitu ya. Mereka memang sudah biasa melakukan hal itu ya. Dengan hal itu mereka tentu akan lebih mudah memenangkan keinginan mereka gitu ya. Apa keinginan mereka? Ya tentu untuk melemahkan keyakinan para piones, agar para piones yang awam ini mudah dibodohi dan mudah diserok koinnya ya. Jadi kurang lebih sih kayak gitu sih kejelasannya ya. Tentu kalau Anda sudah belajar banyak ya terkait apa yang terjadi dengan perjalanan proyek Pi Network selama ini ya, Anda tidak akan bodoh terkait menilai hal ini gitu ya. Udah jelas-jelas tuh Anda dibodoh-bodohin sama si kaum nyinyir, Anda masih percaya ya, terlalu ya. Jadi udah jelas, media berita terpercaya aja memberitakan Pi Network sangat luar biasa gitu ya. Ini si kaum nyinyir ngatain scam. Jadi kalau Anda percaya sama si kaum nyinyir yang kerjaannya cuma nyinyir dan mungkin gak pernah sekolah gitu ya, ya berarti Anda juga goblok kayak si kaum nyinyir gitu ya. Ya secara realnya aja lah di sini ya, secara nyatanya aja gitu ya, nggak usah tanggung-tanggung ya. Saya kan mau mengedukasi dan menginformasikan yang mana sesuai dasar dan faktanya gitu ya.
Jadi ini juga ada dari Newswire juga, yang mana keterangannya bisa kalian lihat. Breaking, Pi Network dinilai sebagai jaringan kripto terbesar keempat di dunia setelah Coinbase, Binance, dan Crypto.com. Kami mempertimbangkan banyak hal yang sebelum kami sampai pada data yang kemudian kami publikasikan di portal berita kami gitu ya. Udah masuk jaringan kripto terbesar keempat loh Pi Network, padahal belum open mainnet udah masuk ke jaringan kripto terbesar keempat gitu ya di dunia setelah Coinbase gitu ya. Keterangannya di sini belum open mainnet loh, apalagi udah open mainnet, udah listing koinnya. Gimana masa depannya nanti Pi Network, proyek besar Pi Network ini? Apa kalian nggak rugi meninggalkan penambangan kalian di aplikasi Pi Network? Apakah kalian tidak rugi menguinstal aplikasi Pi Network gitu ya, hanya gara-gara terbodohi oleh si kaum nyinyir gitu ya? Terlalu lah ya. Saya sangat prihatin loh sama kalian, mau-maunya dibodohin sama si kaum nyinyir gitu ya, sampai kalian akhirnya menjadi tidak sabaran dan gampang mengeluh. Ya pada akhirnya si kaum nyinyir ketawa semua tuh kesenangannya. Ya semoga dengan apa yang saya informasikan ini bisa dapat mencerahkan kalian semua ya, terkait proyek Pi Network ini yang seharusnya akan terus kalian pertahankan sampai pada nantinya open mainnet, karena disitulah kesuksesan kita bersama dengan proyek ini akan jelas-jelas nyata ya. Dan tentu dalam proses ini ya seperti yang saya katakan barusan, akan ada rintangan besar ya, yaitu si kaum nyinyir yang berbagai macam cara menciptakan sebuah cerita ya agar melemahkan keyakinan para pioners ya, karena tentu mereka tidak akan terima bahwa proyek mereka gitu ya. Kebanyakan ini sih kerjaannya si para trader dan investor gitu ya. Mereka tidak terima kalau misalnya kedepannya itu orang biasa bisa sukses ataupun bisa kaya gitu, mereka nggak bakal terima ya. Jadi biasalah masalah mereka dengki kepada kita gitu ya. Namun kita ya seharusnya bisa menghadapi hal semacam itu gitu ya. Nggak usah didengarkan, kita tetap fokus dan semangat terhadap apa yang sudah kita yakini, terhadap apa yang sudah kita kerjakan ini gitu ya. Jadi saran saya sih semangat sahabat pioners semua, pertahankan Picoin Anda, dan akan lebih baik tunggu open mainnet ya, nggak usah digunakan dulu, biarkan sahabat-sahabat pioners kita di China sana membentuk sebuah nilai Picoin gitu ya, dengan harga yang tentu kalian tahulah ya, sesuai GCP gitu ya. Dan kalaupun kalian juga ingin berpartisipasi dalam melakukan P2P ya bisa aja gitu ya. Tentu di sini tidak ada paksaan. Namun himbauan saya kalau melakukan P2P ya gunakan harga yang mengacu pada nilai konsensus global ya. Dan barang yang akan Anda pergunakan untuk P2P itu nggak usah terlalu muluk-muluk lah, nggak usah terlalu mahal-mahal lah gitulah ya. Sekiranya yang harga puluhan ribu gitu ya, harga yang standar-standar aja gitu ya, nggak usah yang terlalu berlebihan. Namun dengan mengacu pada nilai konsensus global, kalau Anda ingin berpartisipasi dalam melakukan P2P, membantu sahabat pioners lainnya untuk membentuk nilai Picoin semakin tinggi di saat open mainnet ke depan gitu ya. Dan semoga tercerahkan ya, dan semangat. Dan jika informasinya bermanfaat, silahkan share ke sahabat pioners semua, ke sahabat-sahabat pioners lainnya gitulah ya, yang tentu mungkin mereka belum tahu terkait informasi ini ya. Silahkan di share agar mereka tercerahkan dan tercerdaskan ya. Dan oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik
Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.